I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejot. So guys, jadi di video kali ini gue bakal nempatin janji gue di video-video sebelumnya, yaitu gue bakal bongkar spek motor gue ya. Kemarin itu emang baru dari bengkel beres, ini motor 3 hari di bengkel. Gue LDRan nih, anjay, LDRan sama Scoopy gue cuy. Dan ini udah beres, tapi keadaannya masih dekil. Gue belum cuci ini motor, dan ini juga masih fase Ryan. Jadi buat kalian yang belum tahu fase Ryan itu apaan, nanti gue bakal bahas di sesi test ride, oke? Jadi stay tune aja di channel YouTube gue. Dan gue bakal bahas nih apa aja sih perubahan di bagian mesin ya. Yang pertama, gue ganti blok mesin gue menggunakan BT, piston gue ganti menggunakan 54, dan lock as juga gue ganti menggunakan Bintang Racing Team yang tipe T1. Dan next gue juga itu di potting polish juga, papas squeeze juga ya. Jadi mungkin untuk perubahan mesin ya segitu aja. Dan untuk di bagian CVT juga gue udah main. Mungkin untuk CVT racikan CVT gue nanti gue bakal ubah lagi. Dan next, oh ya, di bagian shock juga ini gue udah dibikin nyaman, anjay, dibikin nyaman supaya lebih enak lagi buat harian cuy. Karena untuk kemarin itu shock depan gue ini gue ceperin, gue potong pennya. Jadi kalau buat harian memang agak sedikit keras, kurang nyaman. Jadi ini gue udah perbaiki semuanya, jadi tinggal gas enak, pokoknya enjoy, aman dipakai harian. Oke, jadi ini nanti kita masuk sesi test ride. Mungkin test ride kali ini gue nggak bakal bejek-bejek gas, gue nggak bakal kebut-kebutan, dikarenakan ini masih fase Ryan cuy. Jadi enjoy aman lah, pokoknya santai, jangan kebut-kebutan dulu. Kalau udah lewat fase Ryan, nanti kita lanjut ke sesi betul-betul test ride-nya cuy. Nanti kita bejek-bejek gasnya lah kalau udah beres fase Ryan. Untuk apa ya, kebanyakan kan kalau anak-anak yang lain lah gitu ya, kebanyakan apa sih, koper mesinnya itu dibuka cuy, nggak kelihatan ya, koper mesinnya dibuka supaya kelihatan tulisan BT gitu ya. Cuman kalau gue sih nggak sombong ya, gue tutupin, gue tutup pakai koper mesinnya tetap ya. Jadi ya spek goib lah, emang kelihatannya standar, cuman kalau udah digas, mantep banget pokoknya. Kalau buat hariannya ini masih nyaman lah. Untuk bensin nanti kita bakal bahas juga. Oh iya, dan ini aja masih banyak sekali ya proyekan-proyekan ke depannya. Gua mau naikin CO ini motor, dan CO itu apa nanti mungkin di next video gue bakal jelasin CO itu apa. Dan untuk knalpot, mungkin knalpot ini gue bakal ganti atau gimana, tunggu aja di video selanjutnya, karena ini knalpot masih nahan ya cuy. Ini knalpot gue menggunakan knalpot kopi CMS, tetap nahan cuy. Jadi nanti kita next mungkin bakal ganti atau gue bobok ulang atau gimana, nanti pokoknya lihat aja di next konten cuy. Untuk pengapian juga nih gue udah main ya, mungkin bisa kalian cek videonya di konten-konten gue sebelumnya ya. Mungkin perubahannya itu aja ya. Oh ya, by the way juga untuk Noken A sendiri gue beli langsung ke Bintang Racing Team-nya yang disentuh, dan ini videonya cuy. Jadi tadi kan gue udah ke bengkel, taunya disaranin sama temen gue, sama mekanik gue buat sekalian ganti Noken A-nya. Dan sini gue langsung OTW-in ke Sentul, ke BT-nya langsung. Mana ya? Tengah kelihatan tuh. Oh itulah pokoknya kita udah di BT Sentul, dan gue ke BT Sentul tuh hanya beli Noken A doang. Untuk sisanya sih gue kemarin udah beli ya. Untuk sisanya kayak blok mesin, piston itu gue beli secara online. Dan untuk video unboxingnya atau reviewnya bisa kalian cek di konten gue ya.
video-videonya gue udah bikin di konten gue sebelumnya. Oke, ini kita langsung masuk aja ke sesi test ride cuy. Gak usah lama-lama ya. Oke, let's go dah. Oke cuy, jadi ini kita masuk ke sesi test ride. Sesi dimana yang kalian tunggu cuy. Namun untuk sesi test ride kali ini gue gak bakal kebut-kebutan, dikarenakan Scoopy gue juga ini baru turun dari bengkel, jadi masih fase Ryan atau in Ryan lah. Jadi buat kalian nih yang belum tahu fase Ryan itu apaan, jadi fase Ryan itu fase dimana penyesuaian blok dan piston terhadap mesin. Penjelasan singkatnya ya seperti itu. Mungkin untuk detail penjelasannya bisa kalian search aja di Google ya. Next, kemarin tuh gua upgrade juga ya di bagian noken asnya gue ganti, blok mesin gue ganti, piston juga gue ganti, dan by the way juga ini kompresinya 12. Gue menggunakan bensin Pertamax turbo. Dan just informasi buat kalian, untuk kompresinya yang 12 atau 11 itu direkomendasiin sih pakai Pertamax turbo cuy. Dan untuk fase Ryan ini gue nggak bakal kebut-kebutan. Kenapa? Karena yang ada nanti misalkan gue kebut-kebutan fase Ryan ini gagal, yang ada nanti blok mesin gue kegores dan lecet, dan efeknya bakal berisik di bagian mesin. Jadi kita harus hati-hati dalam fase Ryan ini cuy. Nggak boleh kebut-kebutan, nggak boleh langsung tarik gas. Jadi nggak boleh kebawa emosi lah di gas ya. Pasti gue juga paham ke kalian yang baru turun, yang baru beres naik spek gitu. Gue paham ke kalian pasti bawaannya tuh pengen tarik-tarik gas. Cuman santai dulu men, jangan tarik-tarik gas dulu, yang ada nanti kedepannya kalian kecewa. Jadi santai dulu aja 1-3 hari. Jadi fase Ryan ini tuh ya 0 sampai 300 meter atau 0 sampai 300 km atau 0 sampai 400 km jarak yang kalian harus tempuh. Jadi ya minimal mungkin ya pemakaian 1 sampai 3 harian. Jadi kalau fase Ryan-nya beres ya kalian mau kebut-kebutan juga ya silakan, asalkan safety dan lihat situasi atau sikon. Mungkin untuk sesi test ride yang betul-betul gue udah fase Ryan nanti ya di next konten. Untuk video kali ini ya kita sambil jalan-jalan malam ya JJM. Gue juga baru balik kerja JJM, kita keliling Bogor sambil fase Ryan aja. Dan tadi juga gue baru beres anterin paket ya, orderan online shop. Jadi gue juga by the way ya ini just informasi aja buat kalian. Gue tuh punya usaha kecil-kecilan gitu ya, kayak semacam jualan aksesoris lah gitu, aksesoris motor. Jadi buat kalian yang mau beli aksesoris motor bisa kalian cek di Shopee gue, atau mungkin bisa kalian klik linknya ada di deskripsi video. Oke, itu usaha kecil-kecilan gue. Dan di fase Ryan ini juga kecepatan ya itu maksimal sih 40 km, 0 sampai 40 km. Pokoknya ya nggak boleh lebih dari 60 km lah. Dan saat ngebuka gas juga nggak boleh langsung ngebecek gas, jadi harus secara perlahan coy. Yang tadi sudah gua jelasin, bisa terjadi yang namanya lecet di bagian blok dan piston. Efeknya apa? Bakal yang namanya berisik di bagian mesin kalian, dan ya itu bakal ngeluarin uang lagi. Jadi lebih baik kalian santai dulu cuy, santai. Jadi misalkan udah lewat fase Ryan itu bisa kalian gas lah sesuka hati. Oh ya, ada pertanyaan juga di komentar, Bang, kalau masang blok mesin dan pistonnya di BRT-nya langsung bisa nggak sih? Nah, ini nih pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya sih bisa ya cuy. Misalkan kalian datang pagi nih, sore juga udah beres. Soalnya kenapa gue bilang seperti ini?
kemarin gue sempat ngobrol sama marketingnya langsung. Gue tanya juga ya, Mbak, ini kalau kita pasang blok mesin dan piston di sini, apakah bisa dan berapa lama pengerjaannya? Dan si marketingnya juga jawab ya dari BRT-nya, dia sih bilangnya kalau masnya datang dari pagi, sore juga udah beres mas. Bilangnya sih seperti itu. Jadi buat kalian yang mau pasang sih tinggal langsung ke Sentul aja. Tinggal kalian search di Google Map ya, Bintang Racing Team gitu ya. Pokoknya ketemu lah nanti. Posisinya di ya nggak jauh dari Sentul, sirkuit Sentul. Buat kalian nih yang mau ini aja apa naik spek atau mau main-main mesin gitu ya, bisa ke sono. Tapi sih posisinya waktu itu Covid ya, masih pandemi gitu, gua ke sono sepi sih, maksudnya sepinya tuh nggak terlalu rame gitu. Ada cuman nggak terlalu rame. Jadi ya bisa kalian kunjungi langsung ke BRT-nya langsung. Dan menurut gua sih ini setelah gua upgrade spek 54, sabi sih ini, bukan main. CVT gua udah pengapian udah sedikit main, dan yang lainnya udah main lah. Jadi enak banget ini motor buat harian dan touring. Mungkin sih gua bakal next upgrade di bagian busi, gue ganti. Sebetulnya sih busi ini gue udah racing ya, bisa kalian cek videonya di channel, di video-video gue sebelumnya. Mungkin gue busi juga bakal ganti menggunakan iridium. Terus kemungkinan sih knalpot gue juga bakal dibobok ya, dibobok ulang atau mungkin diapain dah nggak tahu. Karena menurut gue dan menurut mekanik bengkel juga sih suaranya agak sedikit nahan. Dan CVT-nya juga ini mau di racik ulang supaya lebih jos gandos lagi cuy. Mungkin next konten juga gue bakal bahas racikan baru di CVT gue cuy. Jadi stay tune aja di channel YouTube gue. Yo. Oke. Kita ini nih ya, namanya juga JJM malam hari santai gitu, nggak kayak siang panas. Jadi gue bikin konten test ride malam hari ini. Yang pertama itu suasananya adem, dingin, enjoy, aman lah pokoknya. Yoyoy. Apa lagi ya? Mungkin buat kalian yang mau nanya nih apa gitu ya, gue bakal jawab cuy. Misalkan gue bisa jawab, gue bakal jawab. Di video-video gue sebelumnya juga banyak yang nanya, gue jawab misalkan gue bisa jawab. Cuman kalau nggak bisa jawab ya mohon maaf nih ya. Bukannya gue sombong atau gimana. Dan menurut gua juga spek 54 sih masih rekomen ya buat harian. Dan oh ya, by the way juga ini budget yang gua keluarin untuk proyekan kali ini. Yang pertama ya, blok mesin sama piston sepaket sama ring saya segala macamnya itu ngabisin budget 900.000. Dan untuk di bagian ini agak sedikit. Dan untuk di bagian apa sih noken as gua ganti juga menggunakan BRT tipe T1. Itu gua ngabisin budget 460.000. Jadi totalnya berapa tuh? Dan gua juga dan untuk pemasangannya itu ngabisin budget kurang lebih ya 500 ribuan sampai 700 ribuan. Ya kurang lebih ya habis sekitar berapa ya? 2 juta kurangan lah ya. Ya jadi segitu untuk budget yang kalian harus sediakan. Oh ya, next episode atau next konten gue juga bakal naikin CO si Scoopy gue ini cuy. Jadi CO itu apa sih? Kalau nggak salah CO itu karbon monoksida atau karbon apa gitu cuy. Jadi CO pada motor standar ya itu 0. Sebetulnya bisa diturunin atau dinaikin, cuman kalau diturunin sih sebetulnya jarang banget ya. Efeknya diturunin itu apa sih? Bensin lebih hemat cuy, cuman tarikan agak sedikit lebih loyo. Efeknya ditaikin apa sih CO-nya?
Jadi kalau kalian naikin CO itu lebih jos gandos lagi cuy motor kalian, jadi tarikannya lebih jos gitu ya, lebih mantap. Cuman ya harus ada ukurannya juga ya. Jadi misalkan kalian ganti knalpot racing atau ganti itu CO-nya ya dinaikin 2 atau berapa gitu. Untuk gua ini kan Scoopy gua ini udah naik spek dan pengapian juga main. Mungkin gua bakal naikin CO-nya 20 lah ya. Jadi semakin gede CO, semakin lebih boros bensin. Semakin kecil CO, semakin hemat bensin. Cuman ya tadi gua bilang untuk CO semakin kecil itu tarikan lebih loyo aja. Ini kita ada di Jembatan Merah Bogor. Ya sambil JJM. Sabi kan cuaca kayak gini. Kapan lagi coba di sini cerah malam hari? Biasanya sih hujan. Kemarin aja hujan cuy berapa hari. Ini gua baru keluar lagi malam-malam kayak gini. Emang kalau di sini tuh cuacanya nggak bisa ditebak cuy, kayak perasaan dia aja anjing. Lanjut. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja cabut, bye.